Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan waktu, pikiran hati kita untuk mendengar sabda Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam di gereja HKBP Bakom. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Bapa atas kesempatan dan syukur kami hari ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan pada kami umat-Mu untuk mendengar sabda-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti akan kehendak-Mu. Untuk itu kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkaulah yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam adalah dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi saja. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana sekalipun jika kita mau menegakkan dan memperjuangkan kebenaran, pasti ada rintangan, pasti ada kendala yang dihadapi. Mengapa? Itu menjadi pertanyaan, karena banyak orang tidak suka akan kebenaran. Tetapi ada juga yang suka, tidak seberapa, yang suka ketidakbenaran dan menerimanya sebagai keadaan terjadi, harus terima dengan tangan terbuka. Namun demikian saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan hanya tunduk dan menerima kebenaran yang berlaku di kehidupan, dan dia pasti dibenci orang banyak. Namun demikian dia akan takut kepada Tuhan. Jika seseorang berbicara tentang kebenaran, banyak orang menjauh
banyak orang tidak suka. Itu sebabnya berkata tentang hal yang benar saja belakangan ini sudah pada banyak orang tidak suka, banyak orang ribut, dan pasti akan ditegur. Itulah yang dialami oleh Elia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Elia. Dia dibenci oleh seorang raja karena Elia mau menegur, mengatakan yang benar tentang kehidupan Ahab, seorang raja Israel, apalagi istrinya Isabel. Mau tak mau Elia harus melarikan diri dan bersembunyi jauh dari hadapan raja dan menghindari ancaman Isabel yang mengatakan akan membunuh Elia. Elia lari dan bersembunyi di gunung Horeb, dan di sanalah dia menerima penyataan Allah, fenomena alam yang terjadi, dan itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Sebab itu firman Tuhan di dalam kehidupan kita kebaktian malam ini sesuatu pelajaran yang berharga. Mengapa? Ada catatan tersendiri. Yang pertama, jangan sekali-kali pergi meninggalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sekalipun kalau kita pergi dan meninggalkan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita tahu dalam pembacaan Alkitab dalam nat sebelumnya, Ahab memerintah Israel Utara yang berpusat di Samaria, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apalagi pengaruhnya dari istrinya Isabel yang penyembah Baal dan mengimpor dewa-dewa dari kampungnya di Sidon dan dimasukkan ke bait Allah. Dan banyak pendukung Ahab, pendukung Isabel, dan bahkan memilih 450 orang nabi-nabi palsu yang ini sering dan selalu mempengaruhi kehidupan Ahab. Bukan menegur Ahab kalau salah, tapi justru menyenangkan hati Ahab, menyenangkan hati Isabel. Dan pengaruh mereka inilah terhadap Isabel dan menjauhi Elia. Elia menantang nabi-nabi palsu di Gunung Karmel dan mengalahkan para 50 nabi-nabi palsu ini dan nabi-nabi Asyera, sehingga akhirnya banyak orang Israel kembali ke jalan Tuhan yang sebenarnya, dan nabi-nabi palsu itu banyak terbunuh di Sungai Kison. Saudara-saudara yang kasih, Elia menyebutkan bahwa firman Tuhan akan datang, musim hujan akan datang karena selama ini telah terjadi kekeringan, dan itu menunjukkan kuasa Allah, hujan akan datang. Betapa lamanya musim kering, sekitar 3 tahun, dan ini menanggung beban yang sangat dalam bagi kehidupan umat Israel. Dan tentunya apa yang dialami Elia menunjukkan kepahitan, menunjukkan solidaritasnya terhadap umat Israel yang telah disingkirkan Ahab dan Isabel. Di tengah-tengah ketersendiriannya Allah menyapa, "Apa yang kau kerjakan di sini, Elia?" Hingga 2 kali. Elia menjawab, "Aku bekerja sesungguh-sungguhnya hanya untuk Tuhan." Saudara-saudara, itu kepolosan jawaban Elia. Tetapi pertanyaan Allah terhadapnya telah menyinggung, "Mengapa engkau melarikan diri, Elia? Apa yang kau kerjakan di sini?" Elia menjawab, "Karena ketidakmampuannya lagi di dalam pelayanannya terhadap umat Israel yang telah disingkirkan, dikejar-kejar Raja Ahab." Akhirnya Tuhan mengutus Elia kembali dengan cara menunjukkan fenomena kebesaran Tuhan Allah terhadap ciptaannya, dengan catatan Elia harus mengurapi Raja Hazael, Raja Yehu, dan bahkan Elisa yang menjadi pengganti Elia.
Tuhan mengutus Elia kembali ke jalan yang sebenarnya. Dan Tuhan pasti menyertai Elia, supaya Elia tidak lagi meninggalkan pekerjaan Tuhan. Jangan menyimpang atas kehendak Allah. Itulah tandanya penyertaan Allah terhadap hambanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia dalam perjalanan kehidupan Elia. Walaupun Elia mendapat tekanan, saudara-saudara. Dia diancam, dia dibunuh. Tuhan masih tetap setia menyertai Elia. Dan dia hidup di antara nabi-nabi di perjanjian lama yang paling besar. Tuhan bahkan memelihara kehidupan Elia di sungai Kerit dengan burung gagak, dan pelayanan seorang janda di Sarpat dicukupkan. Bahkan Elia dilayani oleh malaikat Tuhan dan diberikan makan. Dan Tuhan mengatakan masih ada sekitar 7.000 orang yang tetap setia dan tidak menyembah Baal. Inilah penghiburan. Inilah kekuatan bagi Elia. Inilah juga simbol semangat bagi kita untuk beriman kepada Tuhan. Sesulit apapun tantangan saudara-saudara, sesulit apapun yang saudara hadapi, sesulit apapun kehidupan ekonomi yang saudara alami, tapi hendaklah setia beriman kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kasih Yesus, firman ini merefleksikan kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana pergumulan Elia, dan menjadi perenungan dalam bagi kita bahwa Elia sebagai nabi Allah sama seperti kita mempunyai pergumulan hidup. Bukan hanya sukacita yang dialami, tetapi juga kehidupan yang sulit. Namun demikian, betapa beruntungnya, betapa mulianya kita senantiasa dijadikan Tuhan menjadi alatnya, dan Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan ini. Mengapa saudara-saudara? Karena ada jaminan dari Tuhan. Dialah pemilik, dia pemberi, pemegang kendali kehidupan kita. Sebab itu berusahalah terus menerus berlindung kepada Tuhan. Sebab perlindungannya membuat kita hidup aman dan tentram. Refleksi yang berikut dalam nats ini, bahwa aman dalam perlindungan Tuhan, khususnya juga semua kehidupan ini, memungkinkan kita untuk melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan nyata memberikan pertolongan, dan dia akan tunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan tunjukkan jalan dan kebesarannya di dalam menolong kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Yesus, pengalaman Elia juga adalah menjadi pengalaman kita. Sehingga Tuhan masih menemukan di antara kehidupan orang beriman sampai sekarang, seperti yang dikatakan Allah terhadap Elia, 7.000 lagi masih ada yang setia menyembah Tuhan. Tentu kita juga di antaranya orang-orang yang setia, walaupun kehidupan ini begitu sulitnya, apalagi pandemi COVID-19 ini dan kehidupan ekonomi yang semakin sulit ini saudara-saudara, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Namun saudara-saudara yang kasih Yesus, kita harus mau sujud menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada dewa-dewa dunia ini, keinginan dunia ini. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu saudara-saudara, pada namamu, pekerjaanmu, dan semuanya. Tapi ingat, jangan sampai dipertanyakan Tuhan, hai jemaat Bakom, apa kerjamu di sini? Tentu banyak dalih jawaban kita mengatakan, ya aku bekerja, aku berdiam di rumah, berdoa di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak cukup saudara-saudara. Bagaimana sekalipun aksi kita yang utama adalah kesetiaan kita bertahan dalam iman, tidak surut, tidak luntur. Ketika Allah juga bertanya kepada Adam, hai Adam, di manakah engkau? Itu menunjukkan betapa salahnya Adam. Dia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalaupun Adam menjawab, aku di sini ya Tuhan. Saudara-saudara,
Ternyata ada kesalahan total dalam kehidupan Adam. Kalau Elia ditanya, apa kerjamu di sini Elia? Elia menjawab, aku bekerja sesungguh-sungguhnya bagi Tuhan. Itu adalah penyataan karena dia sempat lesu, lemah, dan tidak semangat, tidak berdaya menghadapi tantangan itu. Tetapi dia jujur di hadapan Tuhan. Kalaupun dia melarikan diri, bukan berarti melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi memang akibat ancaman itu dia sempat surut. Saudara-saudara yang kasih Yesus, kalau Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kalaupun orang lain meninggalkan pekerjaannya semua padahnya, tapi harapan kepada kita, jangan tinggalkan Tuhan. Kita mau alihkan ini, khotbah ini sama seperti jawaban Nabi Yesaya. Siapakah yang akan kutus? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Allah menunjukkan ciptaannya, menunjukkan kemahakuasaannya yang sungguh luar biasa. Dan itu memungkinkan kita semakin beriman sungguh dan pasti. Dan Allah menyatakan dirinya yang tidak kita sangka-sangka di waktu yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa penyertaan, kehadiran, kesetiaannya. Bahkan firman-Nya di Matius 28, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah rohnya ada dalam kita. Dialah Immanuel yang menyertai kita, dan dia akan tunjukkan kuasanya yang sungguh luar biasa. Hanya jawaban kita dituntut Allah, aku bekerja dan melayani untukmu Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu. Kemahakuasaan atas semua yang Kau ciptakan, yang Kau tunjukkan dalam kehidupan Elia, memungkinkan kami juga semakin sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu tidak akan habis-habisnya. Walaupun Elia menghadapi tekanan, walaupun kami mengalami sesuatu yang sulit belakangan ini karena pandemi COVID-19, bahkan kehidupan ekonomi yang semakin surut, tapi kami akan sungguh beriman dan pasti hanya kepada Tuhan dan menyembah Engkau, tidak lari daripada-Mu, dan akan bekerja melayani Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, di keluarga, di gereja-Mu, rumah tangga, dan kerja sehari-harian. Terima kasih Bapa atas firman-Mu mengingatkan kami untuk melihat kemahakuasaan Allah sebagai tanda penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Terpujilah Kau kekal sampai selama-lamanya. Amin.